Mohon izin untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang terhormat Bapak Pengawas Kulina Bapak Suparman, yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Puragabaya Bapak Mudi Sudana, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Puragabaya Bapak Dr. Nanan Sudana, yang kami hormati Kepala SMK Puragabaya Ibu Nuraini SPD MM, yang kami hormati Ibu Kementerian Sekolah Bu Dian, Bapak Ibu Guru SMA dan SMK Puragabaya, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini yang cerah ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita berada dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan ruangan semoga ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam yang terang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan dua patah kata sambutan dalam acara pelantikan kepala sekolah ini. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, meskipun ada beberapa orang yang sudah kenal, nama saya Didin Saifuddin, lahir di Sumedang 47 tahun yang lalu. Saya sudah berkeluarga, istri, dan anak satu. Saya sekolah SD Nagrak 1, SMP Buah 2, SMA Negeri Comeang di Sumedang. Kemudian masuk IKIP tahun 96, sekarang menjadi UPI. Setelah 1 tahun kuliah, saya meninggal oleh bapak saya. Itu merasakan terpukul dan putus asa, tetapi berkat motivasi teman-teman saya untuk meneruskan studi, semenjak ditinggalkan oleh bapak, saya harus terus berpikir, memutar otak untuk bisa membiayai kuliah ini, dan saya mencari beasiswa, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Di antaranya adalah Super Semar, beasiswa kerja, dan beasiswa bantuan skripsi, atau dalam kala itu adalah Julai, ya. Dan saya lulusan yang tercepat dari di antara teman-teman seangkatan, yaitu 4,5 tahun, yang lain 5 tahun, 7 tahun. Tetapi ketika saya seorang wisudawan didampingi oleh ibu saya, karena bapak saya sudah meninggal, dinahan-nahan dan diceraikan,
Kenapa maneh ijazahnya Uki? Kan ibu memuliakan kamu ke. Itu kata-kata saya, kata-kata ibu saya yang mungkin itu sederhana tetapi membuat saya untuk terus menimba ilmu. Saya mungkin lulusan UPI yang murtad karena saya S2 ke Unpad memilih untuk menggali ilmu administrasi negara yang sekarang namanya administrasi publik. Kemudian pengalaman mengajar saya awal dari 2001 masuk di SMP dan SMA BPI 1 dan di SMP SMA PGI 1 Jalan Panakalida. Kemudian pada tahun 2001 masuk SMA Puragabaya dengan jasa dan Bapak Muhammad Alamsyah yang sekarang sudah jadi duta besar di Singapura. Saudaranya Pak Ada Sutaria, mohon izin untuk menyebutkan karena jasa beliau saya berada di sini. Semoga kebaikan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2003 saya diangkat guru bantu yang sekarang masih ada. Pada waktu itu 15 orang, tetapi ada yang pindah ke negeri 12 yang masih tetap di Puragabaya pada waktu itu, dan sekarang masih ada Pak Nur Haridi dengan Pak Aik. Dengan gaji pada waktu itu 450.000 harus diambil ke kantor pos pusat dengan menyatakan absen. Kemudian pengalaman organisasi mulai saya dari SMA itu mengikuti Paskibra, Pramuka, Remaja Masjid, dan perguruan silat Pajajaran. Di mana kuliah saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Sipil Hukum HMCH, kemudian di BEM FIPS. Ada pengalaman menarik menurut saya karena waktu itu zaman menurunkan Soeharto pada 1998 itu mungkin saya menempelkan sedikit. Mari kita duduki rektorat, dekanat, dan jurusan A. Nah itu saya dipanggil oleh rektorat dan sebagainya untuk di tanda petik intimidasi. Kemudian saya juga aktif di MGMP PKN Kota Bandung. Kemudian pengalaman lain, saya juga aktif dan minat dan sudah aktif dalam tulis menulis. Saya sudah buku PKN SD, meskipun saya tidak mengajar di SD, pengajar SMA, dan sekarang lagi riset dan penelitian untuk merampungkan buku pendidikan politik bagi generasi muda. Kemudian saya daftar terus guru penggerak karena guru penggerak ini menjadi kebijakan nasional yang baik menurut saya. Saya ikut angkatan ketiga, angkatan kelima, angkatan ketujuh, dan angkatan ke-10. Jadi 4 kali. Alhamdulillah angkatan ke-10 diterima. Alhamdulillah. Mungkin seperti Pak Prabowo yang sudah 3 kali mencapai yang sekarang sudah diterima versi quick count 99%. Kemudian saya juga diajak oleh UPI untuk menjadi guru pamong PPG. Mungkin salah satu dari mahasiswanya di sini ada, ya. Tetapi saya tidak sengaja karena beda bidang.
Bu Nengsi ini biologi, saya PKN, tetapi sama-sama di UPI. Ya. Tugas dan amanah ini dan dari ilmu dan pengalaman itu saya diberikan tugas menjadi kepala SMA Puragabaya. Lalu saya amanah ini akan diminta pertanggungjawaban. Tugas kepala sekolah ini sebagai pendidik, sebagai administrator, ya baik di sarana prasarana, kemudian sebagai supervisi di kelas, melihat bagaimana kualitas pembelajaran, kemudian sebagai inovasi dan sebagai motivator. Ada karyawan dan pesuruh di Puragabaya yang sudah dimotivasi oleh saya untuk kuliah terus. Mohon izin untuk disebut namanya. Yang pertama adalah Bu Oneng Rodiah SPD, itu karyawan tata usaha dan sekarang sudah menjadi guru di SLB Muhammadiyah. Kemudian yang kedua Entah Supriyatna, itu pesuruh ya dari Garut, dari Cibiuk ya, dari Cibatu. Itu disuruh untuk kuliah dan sekarang menjadi guru PAI di SD dan sekarang menjadi khotib di beberapa masjid, termasuk mungkin di Al-Hidayah ya. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah amat berat. Untuk itu perlu dukungan, kolaborasi dari semua pihak stakeholder sekolah, mulai dari pemerintah, dinas pendidikan, yayasan, komite sekolah, orang tua, dan tentunya SMP yang terdekat untuk kolaborasi. Pertanggungjawaban di dunia dan juga pertanggungjawaban di akhirat. Jika pertanggungjawaban di dunia mungkin bisa saja saya berbohong dan menyembunyikan sesuatu dari hadapan manusia ataupun pimpinan, maka apakah kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disembunyikan? Akan diminta pertanggungjawabannya. Mohon izin Bapak Ibu saya untuk bermimpi, bukan janji ya. Boleh setiap orang mempunyai impian, mempunyai harapan untuk melanjutkan yang sudah baik, membenahi apa yang kurang, dan merubah sesuai dengan tuntutan zaman, dengan tentunya dengan gaspol dan sukses. Mimpi saya sangat sederhana, sangat sederhana. Pertama, saya ingin dari depan itu ada parkir mobil, kemudian langsung ke lantai 2. Kemudian yang lantai 2 ini saya bermimpi untuk ditaikan menjadi lantai 3, ya. Dan semua fasilitas saya ingin bermimpi untuk dilengkapi, baik itu teknologi dan sebagainya. Kemudian pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Ya, jadi itu Merdeka Belajar di PNM sudah ada pelatihan mandirinya. Kemudian tinggal bukti karya kalau sudah. Saya termasuk yang belum bukti karyanya karena beberapa bukti karya mungkin ditolak dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Bagi yang ASN, yang PNS, itu satu tiket kemudahan untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Kemudian bagi yang guru honor ya, bukti dan sebagainya, dan itu satu tiket untuk menjadi P3K, ASN P3K. Kemudahan.
satu lagi untuk guru yang single, mungkin belum menikah, ya, satu tiket untuk memudahkan jodohnya. Amin. Untuk itu, mengingat besarnya tanggung jawab yang harus saya lakukan, saya tidak bisa bergerak sendirian, Bapak Ibu. Jadi mohon doa, dukungan, kritik, dan refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa itu, apakah artinya diri saya yang penuh dengan kekurangan ini? Ingatkan saya ketika saya lalai, dan mohon dukungan saya ketika beban yang ada di pundak begitu berat. Insya Allah dengan begitu semua urusan kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Terakhir, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ibu bapak saya yang sudah membesarkan saya, meskipun ibu dan bapak seorang petani, tetapi dengan tekad dan itikad yang kuat kita bisa semoga bapak ibu saya diberikan makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Pembina Yayasan Pendidikan Keluarga Kebaya, saya aturkan terima kasih Pak, dan ucapkan selamat juga atas Pak Prabowo sudah menang. Kita bisa punya presiden dan mempunyai tim sukses yang berkarya di sini. Karena mungkin nanti bisa didatangkan di sini Pak, terutama nanti. Kemudian mohon maaf Bapak juga, saya tidak bisa menampilkan gelar tadinya karena mungkin Bapak tidak. Kemudian Bapak Ketua Yayasan, terima kasih Pak Ketua sudah memberikan tugas dan amanah ini kepada saya. Bapak Ketua ini sebagai senior saya, sebagai guru saya, panutan saya, terutama belajar politik dan kepemimpinan. Terima kasih Pak. Kemudian Ibu Kepala SMK tidak ada ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala SMK yang telah memfasilitasi ini semua. Mungkin kita nanti bisa berkolaborasi lagi. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di sini, terima kasih juga kepada anak-anakku yang tercinta, yang Bapak banggakan, yang cantik-cantik, yang bahagia. Tidak ada gading yang tertak, begitu kata peribahasa. Jika dalam sambutan ini banyak kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.